Hai semua, senang kembali temani kalian di MJ Channel. Bantu subscribe, like, dan notifikasinya ya. Terima kasih. Semoga selalu sehat dan bahagia pastinya. Kali ini kita ceritakan alur film Mortal Kombat 2021, di mana fokus pada seorang petarung demi uang yang bernama Cole Young. Pertanyaannya, kenapa Cole harus berhadapan dengan Sub-Zero, petarung Mortal Kombat yang memiliki darah dari keturunan klan Lin Kuei? Kita cari tahu kali ya. Oke, lanjut. Di tengah sebuah hutan, bermukim klan Shirai Ryu yang dipimpin Hanzo Hasashi. Dia memiliki 2 orang anak dan seorang istri yang sangat dicintainya. Suatu ketika Hanzo melakukan rutinitasnya. Dia mengambil air untuk tanaman-tanaman yang dirawat istrinya. Saat itulah tampak lambang klan di lengannya, gambar naga api. Sementara sang istri masuk ke dalam rumah karena mendengar tangisan yang tak juga kunjung berhenti. Di saat menenangkan sang bayi, mereka dikejutkan dengan percikan darah, juga sebilah pedang yang mengoyak bagian dinding rumah. Secepat kilat, istri Hanzo menyembunyikan bayinya. Mereka pun segera bergegas keluar. Terlambat. Seseorang menghadang dan menanyakan keberadaan Hanzo. Tak mendapat jawaban, maka murkalah dia. Jika melihat kemampuannya mengendalikan es, maka bisa dipastikan orang itu adalah Bi-Han. Di bagian lain, Hanzo terkesiap ketika mendengar suara istrinya berteriak. Segera dia berlari pulang dan mendapati istri juga anaknya sudah membeku berbalut es. Sedih, marah, dan benar-benar hancur saat melihat kondisi orang-orang yang sangat dicintainya. Tidak lama meratap, instingnya menggerakkan dia untuk secepat kilat berbalik badan dan melibas semua orang-orang yang mengendap-endap di belakangnya. Seolah melampiaskan rasa sakit hatinya, Hanzo tidak membuang waktu menghabisi orang-orang yang menyerangnya. Karena melihat semakin banyak lawan yang datang, maka Hanzo terpikir untuk mengikat kunainya dengan tali, agar lebih mudah menggerakkannya meski dengan jarak yang tidak dekat. Kunai adalah senjata para ninja yang berbentuk pisau berujung runcing dan biasanya digunakan menyerupai kuku. Dengan kemampuan yang mumpuni, untuk saat ini Hanzo bisa mengatasi mereka semua. Dan sepertinya dia tahu siapa di balik peristiwa itu. Maka dengan lantang Hanzo pun berteriak, "Bi-Han!" Yap, benar, Bi-Han, pemimpin klan si Lin Kuei atau yang dikenal dengan Sub-Zero dalam pertandingan turnamen Mortal Kombat. Begitu Hanzo bisa menemukan keberadaannya, dia dibuat semakin tersulut sebab Bi-Han dengan gamblang berkata bahwa kedatangannya memang sengaja untuk menghabisi seluruh orang-orang klan Shirai Ryu berikut keturunannya. 1 lawan 1 pun tak lagi terelakkan. Kekuatan yang awalnya berimbang tak lagi bisa dipadankan. Hingga pertarungan pun berakhir ketika sebilah kunai menancap di pundak Hanzo. Tapi sebelum dia terkapar, Hanzo meminta Bi-Han untuk selalu mengingat wajahnya. Tak peduli, Bi-Han tinggalkan Hanzo begitu saja. Namun dalam ketidakberdayaannya, Hanzo mendengar suara tangisan bayi yang dia yakini itu adalah anaknya. Berusaha bangkit dan mencoba berjalan, tapi nasib berkata lain. Hanzo tewas tersungkur. Saat itulah keluar kobaran api yang berasal dari lambang naga api yang ada di lengannya. Dan di malam itu, deras hujan seolah menyambut kedatangan Raiden, sang dewa petir yang turun untuk melihat salah seorang petarung bumi yang kembali tewas. Dia pun memungut kunai milik Hanzo sebelum membawa satu-satunya keturunan klan Shirai Ryu yang masih tersisa.
Etherland berada di ambang kehancuran. Jika kalah dalam satu turnamen lagi, maka alam barbar Outworld akan menginvasinya. Tapi sebuah ramalan kuno meramalkan bahwa ada pejuang baru yang akan bersatu dengan bangkitnya keturunan Hanzo Hasashi. Beberapa masa kemudian, di belahan bumi yang lain, tampak seorang petarung bernama Cole yang sedang bersiap menghadapi lawannya. Kali ini, orang yang harus dihadapi adalah Ramirez, petarung lama dengan segudang pengalaman. Mereka bertarung demi uang. Dan di luar arena, ada seseorang yang memperhatikan Cole bertarung. Pria kulit hitam itu sepertinya tertarik pada sosok Cole. Di awal pertandingan, Cole masih bisa mengatasi lawan. Tapi beberapa saat kemudian, angin berubah arah. Dia lengah dan Ramirez bisa membuatnya harus mengakui kekalahan. Di bagian dunia yang lain, sebuah tempat bernama Outworld, Bihan yang sudah bertransformasi menjadi Sub-Zero datang menghadap Samsung, si penyihir jahat penguasa Outworld. Dia perintahkan Sub-Zero untuk memastikan kematian seluruh para pejuang bumi agar tidak datang pada turnamen Mortal Kombat yang ke-10 nanti. Samsung khawatir ramalan itu benar-benar terjadi. Dia tidak ingin kemenangan yang 9 kali berturut-turut akan sia-sia jika dalam pertandingan ke-10 nanti harus kalah. Tapi Sub-Zero meyakinkan tuannya hal itu tidak akan pernah terjadi. Sebab di kehidupan yang lalu, dia sudah membunuh Hanzo Hasashi dan keturunannya, juga para klan Shirai Ryu lainnya. Kembali pada Cole, ada sosok yang berpakaian asing menurutnya, kini semakin sering membayangi. Tapi Cole lebih memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Dan di ruang ganti, Cole sudah ditunggu putrinya yang sudah mempersiapkan gelang yang dibuatnya sendiri untuk sang ayah. Ketika mereka hendak beranjak, pria kulit hitam yang sedari tadi memperhatikan Cole bertanding datang menghampiri, dan dia memperkenalkan diri sebagai Jack. Dia pun mengatakan bahwa sangat mengagumi tato yang ada di tubuh Cole. Tapi Emily menepisnya. Putri Cole itu mengatakan jika yang ada di tubuh sang ayah bukanlah tato melainkan tanda lahir. Jack pun hanya tersenyum melihat mereka pergi meninggalkannya. Beberapa saat kemudian, terlihat Cole bersama keluarganya duduk di sebuah kafe. Tanpa mereka sadari, Jack terus mengawasinya. Namun tidak berselang lama, butiran salju tiba-tiba turun di luar musimnya. Belum usai keheranan orang-orang di tempat itu, keanehan lain terjadi. Bongkahan salju bergerak menutupi benda-benda hingga membuatnya membeku. Ternyata ulah Sub-Zero. Bahkan dia semakin menggila, menghujani tempat itu dengan bongkahan-bongkahan es dalam jumlah yang banyak. Tak ayal hancur lebur berantakan dengan kepanikan dari orang-orang yang ada di sana. Melihat dan mendengar teriakan Jack dari luar kafe, membuat Cole segera membawa anak istrinya meski dia sendiri tidak mengenal orang itu sebelumnya. Setelah di dalam mobil, barulah Jack menjelaskan tentang gambar naga api yang sama-sama ada di tubuh mereka. Ternyata Jack juga memilikinya. Menurut Jack itu bukanlah tanda lahir, tapi penegas jika pemilik tanda naga api adalah orang-orang terpilih sebagai pejuang Etherland, petarung bumi. Sepertinya Cole masih bingung dengan penjelasan Jack. Dia tidak tahu apa hubungan semua itu dengan dirinya. Yang jelas, kepanikan belum juga usai, terlebih ketika mereka melihat Sub-Zero sudah berdiri menghadang di depan. Dengan mempertimbangkan keberadaan istri dan anak Cole, Jack meminta Cole untuk segera berputar arah dan membawa mereka pergi. Jack juga memberikan sebuah alamat agar Cole bisa menemui seseorang di sana. Sementara Jack menghadapi Sub-Zero sendiri dengan tujuan mengalihkan perhatian petarung Outworld itu agar tidak menghabisi Cole dan keluarganya. Sialnya kekuatan mereka tidak sebanding. Dengan kemampuannya menguasai es, Sub-Zero membekukan senjata yang dipegang oleh Jack. Bahkan lebih parahnya,
kedua tangan Jack pun ikut juga dibekukan, dan itu membuat Sub-Zero dengan mudah menghancurkannya. Jack terkapar setelah Sub-Zero mendorongnya dari ketinggian. Di kediaman Cole, dengan susah payah dia meyakinkan istrinya untuk tinggal, sementara Cole sendiri akan menemui seseorang bernama Sonya Blade seperti permintaan Jack. Dan di Outworld, seorang petarung wanita melaporkan keberhasilan Sub-Zero menghabisi satu petarung bumi. Dia pun bertanya, bagaimana jika Eldawatt mengetahui kecurangan mereka? Dengan percaya diri, Samsung mengingatkan Milena bahwa mereka sudah 9 kali masa bertarung melakukan hal yang sama. Kemudian Kaisar Outworld itu memerintahkan Sherwood, monster reptil, untuk segera turun ke bumi menuntaskan pekerjaannya membantu Sub-Zero. Sementara Cole sudah menemukan alamat yang dia cari. Karena merasa asing, Cole pun sangat berhati-hati. Tapi tiba-tiba seorang wanita datang menyerang. Dengan cepat Cole memperlihatkan gambar yang ada di dadanya. Dia menyebut nama Jack yang menyuruhnya untuk datang ke tempat ini. Dan wanita itu memperkenalkan diri sebagai Sonya Blade. Tidak butuh waktu lama, mereka sepakat untuk membicarakannya di dalam. Sebab Sonya mengizinkan Cole untuk masuk ke sebuah tempat yang rupanya mereka jadikan markas selama ini. Ternyata Jack dan Sonya adalah anggota pasukan khusus. Mereka terlibat dalam peristiwa ini karena Jack mendapatkan tanda naga api dari seseorang yang pernah mereka bunuh. Tanda itu berpindah ke tubuh Jack. Dan menurut Alkisah, tanda itu akan ada pada tubuh orang-orang terpilih yang siap memperjuangkan bumi sebagai petarung. Awalnya Cole anggap semua itu hanyalah lelucon. Tapi Sonya meyakinkannya jika ada kisah sebagai muasal kenapa orang-orang dari mereka harus terlibat dengan peristiwa itu. Pencarian Jack dan Sonya selama bertahun-tahun akhirnya bertumpu pada sebuah buku kuno yang menceritakan tentang turnamen pertarungan antar dimensi dengan nama Mortal Kombat. Dan gambar naga api di tubuh adalah tanda bagi mereka yang terpilih untuk mewakili bumi sebagai petarung Etherland. Itu sebabnya kenapa Jack dan Sonya mengumpulkan para pejuang bumi yang memiliki tanda naga api, termasuk Cole, juga seorang buronan besar yang sedikit gila bernama Kano. Tiba-tiba bayangan orang itu kembali datang dalam penglihatan Cole. Untuk meyakinkan dirinya, Cole mendatangi gudang di mana Kano dirantai oleh Jack dan Sonya. Orang itu memang tak bisa mengendalikan diri. Dari gaya bicaranya saja sudah sangat menyebalkan. Pembunuh bayaran dengan segudang kasus kriminal itu memperoleh tanda naga api setelah membunuh salah satu korbannya. Sama seperti Jack, tanda itu kemudian berpindah di tubuhnya. Begitu si empunya tewas, tak lagi bernyawa. Belum selesai mereka berbincang, tiba-tiba lampu padam. Ada pergerakan tapi tak terlihat. Sesuatu itu menyerang mereka, bahkan sempat menghajar Kano dan membuatnya terjungkal. Refleks Sonya melempar pisau ketika samar dia melihat pergerakan di depannya. Tapi sialnya, pisau itu mengenai kaki Kano. Sementara Kano melihat ada peluang untuk membebaskan diri, maka dia tadahkan tangannya yang terborgol di bawah tetesan benda cair mendidih yang keluar dari makhluk itu, dan borgol pun terlepas. Ternyata yang menyerang mereka adalah Saisu, monster reptil raksasa yang memang diperintahkan Samsung untuk menghabisi para pejuang Etherland. Sepertinya Kano sangat paham kondisi. Dengan sigap dia tancapkan sebilah kunai tepat sasaran hingga makhluk itu tak lagi bisa berkamuflase. Bahkan Kano menegaskan kemenangannya dengan mencabut jantung monster reptil itu dari jasadnya. Setelah semua usai, Sonya sangat kesal mendapati hasil penelitiannya hancur berantakan. Terlebih dia harus kehilangan petunjuk tentang kuil Raiden. Mendengar itu, Kano pun bereaksi. Katanya dia tahu betul di mana letak kuil Raiden, sebab dia pernah melakukan aksi kejahatannya di sana. Tapi seperti biasa, Kano kembali bertingkah. Dengan gaya yang menyebalkan, dia menolak mengantar Sonya dan Cole ke sana. Hingga kemudian kesepakatan pun terjadi. Dengan persyaratan yang diajukan oleh Kano, sejumlah uang juga barang-barang yang dia temukan nanti di kuil akan menjadi miliknya. Perjalanan pun dimulai. Dengan pesawat milik temannya, Kano membawa mereka ke kuil Raiden. Dan bayangan aneh itu kembali melintas di penglihatan Cole.
Hingga yakin pada tujuan, mereka pun melompat turun dari pesawat dan mendarat di hamparan gurun yang sangat luas. Masih dengan gaya yang menyebalkan, sembari memimpin perjalanan, Kano terus saja menceracau tak jelas. Bahkan dia juga memperolok Sonya karena hanya Sonya yang tak memiliki tanda naga di tubuhnya. Kano pun menawarkan tanda naganya dengan cara membunuh dirinya terlebih dahulu. Itu pun jika Sonya bisa. Mendapati perjalanan mereka yang tak juga sampai, ditambah lagi mendengar ocehan Kano yang semakin menyebalkan, membuat darah Sonya mendidih. Dia pun berbalik badan, bergerak cepat menghajar Kano dengan kemampuan bela dirinya sebagai mantan militer. Dari kejauhan tampak seseorang berjalan mendekat ke arah mereka. Macam abang jago, Kano pun beraksi hendak menyerang. Sialnya dia justru mendapat salam dari Binjai hingga terpental. Di antara marah dan kagum, Kano pun bertanya bagaimana orang itu bisa mengeluarkan bola api. Laki-laki itu memperkenalkan diri sebagai Liu Kang. Dia juga seorang petarung bumi. Liu Kang meminta mereka untuk segera ke kuil Raiden yang letaknya justru berlawanan arah. Sesampainya di kuil, Liu Kang meminta mereka masuk. Ketiganya terkagum-kagum pada gambar-gambar di dinding kuil yang sangat indah. Konon itu adalah sejarah peristiwa Mortal Kombat. Dan Cole terpaku ketika melihat gambar Hanzo Hasashi. Kemudian sekelebat penglihatan yang sering datang padanya kembali melintas. Berlanjut ke sebuah ruangan. Di sana Liu Kang meminta mereka terus berlatih agar kekuatan besar dari tanda naga api yang ada di tubuh bisa secepatnya mereka dapatkan. Di ruangan lain, Sonya dapati Jack ternyata masih hidup meski kondisinya sangat buruk. Kedua tangannya putus dan dia tidak sadarkan diri. Tapi orang-orang kuil melakukan sesuatu padanya dan Sonya berharap banyak untuk itu. Kemudian Li Huang mengajak mereka ke tempat Raiden, sang dewa petir. Di sana Raiden menceritakan kekalahan bumi yang tidak boleh lagi terjadi pada pertandingan Mortal Kombat ke-10 nanti. Sebab jika itu terjadi, maka Outworld bisa menginvasi Aetherland dan kehancuran bumi hanya tinggal menunggu waktu. Oleh sebab itu, Raiden meminta para petarung bumi untuk segera berlatih dengan baik. Malam harinya saat bermeditasi, Li Kuang merasakan sesuatu yang mengganggu. Instingnya mengatakan ada yang salah di sekitar kuil. Benar saja, Sub-Zero sudah masuk merusak pintu kuil dan langsung menghajar Li Kuang ketika mereka bertemu di lorong kuil. Tidak tinggal diam, Li Kuang melakukan perlawanan, tapi karena memang bukan tandingannya, Li Kuang pun terdesak. Saat itulah sebuah topi besi terbang melibas Sub-Zero. Pemiliknya adalah Kun Lao, sepupu Li Kuang yang juga seorang petarung Aetherland. Bersamaan dengan itu, Sansung datang ditemani Milena. Mereka bermaksud menghabisi semua petarung-petarung bumi agar tak lagi bisa mengikuti turnamen Mortal Kombat nanti. Beruntung Raiden datang dan menegaskan kekuasaannya akan Aetherland pada penguasa Outworld itu untuk tidak melakukan kebodohan di daerah yang bukan wilayahnya. Tapi kelicikan dan kesombongan Sansung membuat dia tidak peduli meski Raiden mengingatkannya pada peraturan Mortal Kombat. Sansung justru memerintahkan anak buahnya untuk segera menghabisi seluruh petarung Aetherland yang ada di sana saat itu. Dengan sigap, Raiden memasang pelindung petir untuk melindungi para petarung bumi yang memang kenyataannya belum siap bertarung. Setelah mengancam Raiden, Sansung pun pergi. Kepergian orang-orang Outworld itu membuat Raiden sedikit gelisah. Mengingat para petarung bumi betul-betul tidak ada yang bisa diandalkan. Kekuatan mereka jauh di bawah para petarung Outworld. Oleh sebab itu, di bawah pengawasan Li Kuang dan Kun Lao, mereka digiring ke sebuah ruangan untuk dilatih keras hingga mendapatkan arkananya sebelum turnamen itu tiba, seperti perintah Raiden. Arkana adalah kekuatan besar yang berasal dari lambang naga api di tubuh mereka agar bisa dijadikan senjata penyerang saat dibutuhkan nanti. Tanpa Arkana, seorang petarung tidak akan bisa melewati musuh-musuhnya. Sementara Cole dan Kano bersiap berlatih, tapi tidak dengan Sonya, karena dia tidak memiliki tanda naga api di tubuhnya. Dengan besar hati Sonya meninggalkan ruangan itu. Tidak dia pedulikan bagaimana Kano mengejeknya karena orang itu memang sangat menyebalkan. Di tempat lain, Jack baru saja tersadar. Dia sangat terpukul mendapati kondisi tangannya. Sementara di ruang latihan, Kun Lao membimbing Cole untuk mendapatkan arkananya. Segala cara mereka gunakan agar Cole dapat terpancing mengeluarkan kemampuan batinnya. Tapi semua usaha sia-sia dan Kano mengejeknya.
Hingga tiba giliran Kano. Sikapnya yang selalu menjengkelkan justru jadi bumerang. Merasa sangat yakin bisa dengan mudah mendapatkan arkananya, Kano justru jadi bulan-bulanan Li Kuang. Untuk hari pertama mereka berlatih, sepertinya harapan jauh api dari panggang. Usai latihan, Li Kuang mengobati luka-luka di lengan Cole. Selain membicarakan soal arkana, Li Kuang juga menceritakan asal-usulnya. Seorang yatim piatu yang dipungut dan dibawa ke perguruan Wuxi. Di perguruan itu, Li Kuang bertemu Kun Lo dan mereka menjadi saudara sampai saat ini. Waktu berlalu mereka pun bertemu Raiden dan memutuskan mengabdi padanya. Hingga suatu hari, ia harus membunuh seseorang, kemudian tanda naga orang itu berpindah padanya. Di ruang lain, Sonya menemani Jack berlatih. Kondisi rangka tulang buatan di tubuh Jack yang sangat kecil membuatnya kesulitan bergerak. Jack hampir putus asa, tapi beruntung Sonya memberikannya semangat. Di saat makan malam, Kano kembali berulah. Dia mengolok kondisi tangan buatan Jack karena tidak dapat berfungsi dengan baik. Tapi sialnya justru Kun Lo yang balas mempermalukannya karena kebodohan-kebodohan yang Kano lakukan saat mereka berlatih. Adu mulut tak lagi terelakkan, hingga Li Kuang jadi ikut tersulut emosi. Mendapati dirinya dikeroyok, Kano pun naik pitam. Tak terduga laser merah keluar dari matanya dan melibas apapun yang ada di depannya. Semua yang ada di sana terkesiap antara terkejut dan senang karena arkana Kano sudah terbuka. Sementara Cole tertunduk lesu. Pikirannya kalut sebab hanya dia yang belum bisa membuka arkananya. Selanjutnya mereka semua terus berusaha membantu Cole, tapi sia-sia. Arkana Cole seolah tertidur pulas dalam tubuh inangnya. Hingga Raiden datang dan menjelaskan pertanyaan Cole tentang tanda naga di tubuhnya yang ada sejak lahir. Sebagai keturunan langsung petarung Eterlan, harusnya Cole menjadi harapan terbesar di Mortal Kombat ke-10 nanti. Tapi mengingat arkana yang tak juga bisa didapat, Raiden sangat kecewa. Oleh sebab itu, dia minta Cole untuk pulang saja pada keluarganya. Raiden tak mau Cole hanya menjadi beban untuk yang lainnya. Dengan bantuan Raiden, melalui pintu portal, Cole pun kembali ke dunianya. Dan di Outworld, Sansung memanggil para petarungnya. Ada Reiko, Nitara, dan juga Kabal. Mereka diminta untuk segera menghabisi para petarung bumi. Masalahnya Raiden sudah terlebih dahulu melindungi petarung-petarungnya dengan kubah petir. Mendengar itu, Kabal terpikir untuk memanfaatkan Kano. Dia mengenal Kano karena pernah bekerja sama. Sifat buruk Kano bisa digunakan untuk mencari peluang. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan sesosok bayangan makhluk tinggi besar. Rupanya satu lagi petarung Outworld ikut bergabung. Dia adalah Pangeran Guru. Kemudian diam-diam Kabal datang menemui Kano. Dia memujuk Kano untuk berkhianat dengan imbalan uang. Karena Kano memang seorang pesakitan, maka tak butuh waktu lama untuk mempengaruhinya. Sesuai petunjuk Kabal, Kano merusak tongkat petir yang ada di kepala naga dengan laser dari matanya. Dan perisai petir pun terbuka. Para petarung bumi yang sedang berlatih sontak terkejut mendapati Sansung bisa menerobos masuk pertahanan mereka. Keheranan itu tidaklah lama, sebab melihat Kano melempar potongan tongkat petir, sudah bisa dipastikan bahwa Kano adalah pengkhianat. Meski mendapat serangan yang tidak terduga, para petarung bumi tetap melakukan perlawanan. Liu Kang menghadapi Kabal, Jack bertarung melawan Reiko, dan Sonya menahan serangan Milena. Namun selang waktu Milena hentikan pertarungan. Dia baru tahu jika Sonya tidak memiliki tanda naga. Mengetahui itu, Kano yang mempunyai dendam langsung melempar tubuh Sonya sebelum menimbunnya dengan reruntuhan patung yang dia potong dengan arkana laser miliknya. Di tempat yang sama, Sansung perintahkan Kitara untuk menghabisi Kun Lo. Monster bersayap itu terbang menyerang Kun Lo dari atas. Sial baginya, sebab Kun Lo sudah menggunakan topi besinya untuk mengecoh lawan. Tak ayal, kepala Kitara hancur berantakan saat dia terjungkal ke arah topi besi. Di kediaman Cole dibuat penasaran dengan suara dari arah gudang. Bermaksud memeriksanya, Cole dibuat terkejut mendapati monster bertangan 4 membuka pintu gudang dari dalam. Ternyata Pangeran Goro yang ditugaskan Sansung untuk membunuh Cole. Tak ada pilihan lain,
selain melawan. Ketika terdesak, istri Cole datang bermaksud membantu. Sialnya Pangeran Goro justru berbalik arah menyerang istri Cole. Di saat melihat istri dan anaknya jadi bulan-bulanan, amarah Cole tak lagi tertahan. Hingga tanpa sadar dari tanda naga di tubuhnya, keluar api dan menjalar ke badan membentuk baju pelindung yang dilengkapi dengan senjata. Arkana Cole sudah terbuka. Dengan menggunakan arkananya dan juga kemampuannya bertarung, akhirnya Cole bisa menaklukkan Pangeran Goro. Kembali ke kuil Raiden, di mana Jack terus berusaha untuk menolong Sonya dengan kondisi tangannya yang masih ringkih. Berkali-kali dia mencoba sampai akhirnya kemarahan Jack membuat sesuatu yang tidak pernah dibayangkan terjadi. Rangka besi di kedua tangannya perlahan membesar dengan kekuatan yang juga luar biasa. Di waktu yang sama, Raiden pun datang. Ternyata di tempat itu sudah ada Sansung, Sub-Zero dan juga Kano. Selang waktu Raiden membuka pintu portal dan membawa Cole kembali. Pada Sansung, dia mengatakan kebenaran jika Cole adalah keturunan Hanzo Hasashi. Melihat gelagat Sansung, Raiden secepatnya membuka pintu portal dan membawa semua petarung bumi untuk pergi. Namun Cole yang jadi incaran berhasil Sansung tarik keluar sebelum pintu portal tertutup. Melihat Cole dalam kesulitan, Kunlou datang bermaksud menolong. Sialnya, Sansung menarik tubuh Kunlou dan menghisap ruh jiwanya. Mendapati saudara angkatnya sekarat, Liu Kang sangat marah. Beruntung Cole dengan sigap meraih tubuh Liu Kang dan menariknya ke pintu portal. Raiden membawa semua petarungnya ke alam dewa agar Sansung tak bisa mengejar. Di sana, Raiden meminta maaf pada Liu Kang dan menjelaskan bahwa tugas dewa hanya melindungi, tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam pertarungan. Raiden pun tak bisa berbuat banyak ketika melihat Li Kuang sangat bersedih dan kehilangan. Kemudian Raiden memperlihatkan kunai peninggalan Hanzo. Dia ingin Cole menggunakannya jika suatu hari nanti berhadapan dengan lawannya. Senjata leluhur itu bisa membantu Cole karena jiwa Hanzo ada di dalamnya. Di satu sisi, Cole berharap Raiden bisa membantu mereka dengan gerbong portalnya. Dia mengatur strategi untuk membelah konsentrasi lawan dengan bertarung duel satu lawan satu di tempat yang berbeda. Dimulai dengan Jack yang harus bisa mengatasi Reiko. Sonya berhadapan dengan Kano, sementara dia dan Liu Kang akan mengatasi Milena juga Kabal. Dengan bantuan Raiden, rencana pun segera dimulai. Mereka bertarung habis-habisan. Jack berhasil mematahkan senjata palu milik Reiko dan menghancurkan kepalanya. Di sisi lain, Sonya harus berhati-hati menghadapi Kano, sebab lasernya amat sangat berbahaya. Maka incaran Sonya adalah mata Kano. Setelah berhasil mencelakai matanya dan lasernya tak dapat berfungsi, saat itulah Sonya menancapkan benda tajam ke arah wajah Kano, dan Kano pun tewas. Seperti sebelumnya, tanda naga Kano berpindah ke tubuh Sonya. Di tempat Li Kuang, dengan amarah yang masih tersimpan atas kehilangan Kunlou, dia menyerang lawannya membabi buta. Di akhir pertarungan, Li Kuang membakar Kabal dengan arkana naga api miliknya. Dari pertarungan Cole dengan Milena sepertinya tidaklah seimbang. Cole kesulitan menghadapi monster satu itu. Beruntung Sonya yang sudah berhasil membuka arkananya datang membantu Cole dengan laser di tangan. Maka Milena pun tewas. Di rumah Cole, istri dan anaknya sedang berkemas. Mereka tidak ingin ada monster lain yang datang lagi mengancam keselamatan. Tapi terlambat. Sub-Zero sudah berdiri di depan pintu. Beralih ke kuil Raiden, Sub-Zero datang bersama kepulan asap hitam. Dia memancing Cole dengan gelang milik putrinya. Tanpa pikir panjang, Cole pun mengikuti Sub-Zero. Tidak terduga, portal Sub-Zero membawanya masuk ke arena tarung yang sudah membeku bersama istri dan anaknya yang juga ikut membeku di tempat itu. Tidak lagi menunda waktu, Cole pun beringas menyerang. Sayangnya pertarungan yang memang tidak seimbang membuat Cole terdesak. Di saat itulah dia teringat kunai pemberian Raiden. Cole langsung mengarahkan kunainya pada Sub-Zero, tapi angin berbalik arah. Kunai itu bisa dirampas Sub-Zero dan diarahkan ke tubuh Cole, tapi Cole menahannya dengan tangan hingga berdarah. Di luar dugaan,
kuda tersebut seolah bernyawa setelah terkena darah Cole. Belum hilang keterkejutannya, Sub-Zero tiba-tiba merasakan benda tajam menghujam lengannya dan menarik tubuhnya kuat ke belakang. Sub-Zero pun terjungkal dan didapatinya seseorang bertopeng terus menghajarnya. Dia adalah Hanzo Hasashi. Dendam di masa lalu membuatnya bangkit dari kematian dan sekarang sudah berevolusi menjadi Scorpion. Pertarungan pemimpin dari dua klan berbeda kembali terjadi. Seolah melanjutkan pertikaian di masa lalu, masing-masing mengeluarkan kemampuannya untuk saling menghabisi. Membawa dendam kehilangan orang-orang tercinta, Scorpion tidak memberi Sub-Zero kesempatan sedikit pun. Seraya membuka topengnya, dia pun berkata, "Masih ingatkah kau dengan wajah ini?" Pertarungan kembali dilanjutkan, dan kali ini Scorpion dibantu Cole hingga membuat Sub-Zero terdesak. Mengetahui hal itu, Sub-Zero pun segera membekukan Scorpion. Tapi Scorpion berhasil melepaskan dirinya, mengeluarkan api dari dalam tubuhnya. Itu juga yang membuat istri dan anak Cole ikut terbebas dari kurungan es yang dibuat Sub-Zero. Ketika Sub-Zero kewalahan dan membuka topengnya, saat itu juga dengan bantuan Cole, Scorpion melempar kunainya menggunakan rantai dan telak menghujam leher Sub-Zero. Petarung Outworld itu pun tersungkur tak bergerak. Kemudian Scorpion datang dan mendekat, membuka topeng di wajahnya. Dari mulutnya kembali keluar api yang berkobar membakar tubuh Sub-Zero. Sebelum pergi, Scorpion menitipkan pesan agar Cole terus menjaga garis keturunan klan Zirai Ryu dengan baik. Setelah kepergian Scorpion, Raiden datang bersama para petarung bumi lainnya. Li Kuang mengeluarkan kemampuannya menguasai api untuk menghangatkan tempat itu. Sepertinya Sansung belum juga puas. Meski dia membenarkan ramalan tentang kebangkitan Hanzo Hasashi, tapi masih dengan pongah dia mengancam Raiden akan datang kembali membawa pasukan. Tidak mau menunggu lama, Raiden pun membuka gerbang portalnya dan melempar Sansung keluar setelah memunguti mayat-mayat petarungnya. Sementara Raiden mengingatkan para petarung Ethereum untuk tetap selalu waspada. Pagi harinya Cole bertemu laki-laki tua di arena tarung bebas. Dia ingatkan Cole akan pertandingannya beberapa hari lagi. Namun Cole berkata dia akan berhenti dan pergi ke suatu tempat. Dan film pun berakhir.